Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 2 SDN Badung Rejosari 2. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam kelas 2. Marilah anakku sekalian kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pelajaran 10, yaitu kasih sayang. Sub A, kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra Nabi Ishak alaihi salam. Berarti Nabi Ishak adalah ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihi salam tinggal di negeri Kan'an, kemudian pindah ke Palestina dan meninggal dunia di Mesir. Ya, jadi Nabi Yakub alaihi salam ini lahirnya ini di Kan'an, tinggalnya di Kan'an. Kemudian beliau itu seorang pedagang. Ya, kemudian sambil berdagang beliau itu pindah ke Palestina dan ketika meninggal beliau berada di kota Mesir. Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya disebut dengan Bani Israel. Bani Israel yang sekarang dikenal dengan Israel itu. Kenapa disebut Bani Israel? Karena ketika pindah ke Palestina, ya, jadi tadi Nabi Yakub itu tinggalnya di Kan'an, ya, kemudian pindah ke Palestina. Nah, pindahnya ke Palestina ini Nabi Yakub berjalan pada malam hari dan istirahat pada siang hari. Nah, karena perjalanan itu, karena berjalannya pada malam hari dan siang hari istirahat, nah maka beliau disebut dengan Bani Israel. Salah satu putra Nabi Yakub alaihissalam yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang terkenal dengan ketampanannya, ya, itu adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Berarti Nabi Yusuf alaihissalam itu punya ayah yang bernama Nabi Yakub dan punya kakek yang bernama Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak. Berarti Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak. Ya, Yusuf bin Yakub bin Ishak. Nabi Yusuf putranya Nabi Yakub, putranya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam menjadi rasul atau utusan Allah. Jadi rasul itu artinya utusan. Rasulullah berarti utusan Allah. Yang disebut dengan rasul yaitu hanya Rasulullah, para nabi Allah. Misalnya Andi diutus oleh ibu guru menemui Pak Kebun misalnya. Maka Andi tidak bisa disebut sebagai rasul. Rasul guru nggak bisa, ya. Utusan guru, nah, itu bisa. Tapi yang disebut dengan rasul, ya, utusan yang disebut dengan bahasa rasul itu hanya nabi Allah, nabi Allah yang disebut dengan Rasulullah, utusan Allah. Jadi rasul itu adalah gelar utusan yang diberikan hanya kepada utusannya Allah. Nabi Yakub alaihissalam menjadi rasul atau utusan Allah untuk mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan membimbing untuk berbuat kebaikan. Nabi Yakub mengajarkan kasih sayang kepada umatnya. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Yakub adalah kebaikan. Semua hal kebaikan.
ini diajarkan oleh Nabi Yakub. Dan yang paling dominan atau yang paling terkenal, nah, jadi Nabi Yakub ini paling dikenal karena mengajarkan kasih sayang kepada umatnya. Karena mengajarkan kasih sayang, saling mengasihi dan saling menyayangi kepada sesama manusia. Nah, kasih sayang kepada siapa saja? Kasih sayang itu kepada ibu, kepada saudara, entah itu kakak, adik, sepupu dan seterusnya, kepada teman, baik itu teman sekolah, teman bermain, dan teman dimanapun, orang miskin, ya. Jadi senang mengasihi orang miskin, memberikan, misalnya punya rezeki yang berlebih, maka diberikan kepada orang miskin dengan rasa ikhlas, dengan rasa kasih sayang, dengan rasa peduli. Jadi bukan memberi karena mengejek, tetapi memberi orang miskin dengan rasa ikhlas dan rasa kasih sayang. Dan juga berbuat kasih sayang kepada semua orang, ya, kepada siapa saja. Misalnya kepada orang yang baru dikenal, misalnya kita ketemu, kita pergi kemana, kemudian kenal teman yang baru, lah maka di situ yaitu diajarkan untuk bersikap kasih sayang, bersikap lembut, bersikap sopan, saling menyapa, kemudian diajak ngobrol, berbicara yang bermanfaat, nah, dan kemudian saling berteman dengan cara yang baik. Jadi bersifat kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi ini kepada siapapun, pada setiap manusia. Bahkan termasuk kepada hewan dan tumbuhan, kita juga dianjurkan untuk bersikap kasih sayang. Lalu bagaimana cara kita bersikap kasih sayang kepada hewan? Ya dengan cara tidak menyakitinya, dengan tidak menyakiti. Misalnya hewan itu lapar, ya kita kasih makan, ya. Kalau kita pelihara hewan, ya dikasih makan, dirawat dan tidak disia-siakan. Kepada tumbuhan juga demikian, disirami, dipupuk supaya tumbuh, supaya subur, seperti itu. Jadi kita diajarkan untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi dan mengasihi semua makhluknya. Semua makhluknya Allah ini dikasihi dan disayangi oleh Allah. Buktinya apa? Ya, semua makhluknya Allah diberikan rezeki. Manusia semua diberikan nyawa, diberikan bernafas, diberikan kesehatan, kemudian diberikan rezeki yang banyak, termasuk juga hewan diberikan kehidupan oleh Allah. Coba lihat lebah, ya, lebah diberikan rezeki. Termasuk coba kalian lihat yang namanya cicak, ya. Cicak itu makanannya apa? Makanannya adalah nyamuk. Nyamuk bisa terbang, cicak tidak bisa terbang. Bahkan berjalannya hanya di dinding. Tapi bisa makan enggak cicak? Bisa. Karena apa? Oleh Allah dikasihi dan disayangi, diberikan rezeki oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah bersifat kasih sayang kepada semua makhluknya. Nah, sifat maha pengasih dan maha penyayangnya Allah itu dikenal dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memiliki sifat Ar-Rahman yang artinya maha pengasih, dan Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim yang artinya maha penyayang. Maka ketika kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah Allah, dengan nama Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Ya. Maka ketika kita mengasihi dan menyayangi kepada sesama makhluk hidup, berarti kita meneladani sifat Allah, sifat Rahman dan sifat Rahim. Tanda-tanda orang yang mempunyai sifat kasih sayang. 1, suka menolong, ya, suka menolong orang lain, peduli. 2, peduli terhadap orang lain, ya, tidak cuek, tidak acuh tak acuh. Misalnya ada orang lain yang kelihatannya kesusahan, nah ini tanpa dimintai tolong kita langsung menolong, namanya peduli. Bersifat sabar ketika menerima sebuah ujian, sebuah cobaan, ini bersifat sabar. Ketika diejek orang lain tidak membalas tapi bersabar dan menasehati. Yang keempat, memberi nasihat yang benar. Ya, ketika ada teman yang berbuat salah maka diingatkan, diberikan nasihat yang benar.
Yang kelima, tidak menghina dan tidak mencela, tidak mengolok-olok, ya, saling mengasihi, ya, tidak mengolok-olok. Yang keenam, memberi salam ketika bertemu. Nah, ini cara yang paling ringan, yaitu ketika bertemu, berpapasan dengan orang lain, ini saling menyapa, ya, minimal tersenyum dan kemudian memberikan salam dengan mengucapkan assalamualaikum. Nah, itu tanda orang yang mempunyai sifat kasih sayang. Berikutnya, manfaat bersifat kasih sayang. Apa saja? Satu, disayang oleh Allah. Allah lebih sayang, ya. Tadi Allah sayang dan kasih kepada setiap makhluknya. Nah, apabila kita meneladani sifat Allah untuk bersifat kasih sayang, maka Allah lebih sayang kepada kita. Ketika Allah lebih sayang kepada kita, maka insya Allah doa-doa kita akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, disayang oleh orang lain. Orang lain pun akan sayang kepada kita. Yang ketiga, hidup rukun dan damai. Karena orang lain itu akan senang kepada kita, karena kita menyayanginya. Dan yang keempat, maka kita akan mempunyai banyak teman. Nah, ketika orang itu nakal, jahat, maka temannya sedikit, karena nggak ada orang yang suka dengan orang yang jahat. Tapi kalau kita menjadi anak yang baik, ketika kita sayang dan kasih kepada orang lain, maka orang lain itu akan suka kepada kita. Maka kita akan mempunyai teman yang banyak. Dan yang kelima, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan antar orang muslim, antar orang Islam. Maka orang Islam ini akan semakin kuat dan akan semakin kompak. Maka ketika kita ukhuwah Islamiyah kita terjalin dengan kuat, maka hidup kita akan rukun, dan insya Allah di surga pun kita akan bersama-sama dengan umat Islam yang lainnya. Demikian anakku sekalian pelajaran kita hari ini, ya. Tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam yang ini mengajarkan kasih sayang kepada umatnya, ya, bersikap kasih sayang kepada umatnya. Dan Allah pun juga memiliki sifat kasih sayang kepada semua makhluknya, karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Dan kita harus bisa meneladani sifat Allah itu, ya, dan kita mengikuti yang diajarkan Nabi Yakub, yaitu bersifat kasih sayang kepada semua manusia dan kepada semua makhluknya, agar kita bahagia hidup di dunia dan hidup di akhirat. Demikian anakku sekalian, jangan lupa kerjakan tugas evaluasinya, ya. Kerjakan dan amalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari dengan hidup rukun kepada sesama manusia, kepada kasih sayang kepada orang tua, kepada saudara, adik, kakak, kepada teman, tetangga, dan kepada setiap manusia. Demikian anakku sekalian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.